cek di profil saya ya. Oke, nomor 13. Puncak perkembangan organisasi dan manajemen pada fase sejarah terjadi pada permulaan abad. Ya, semangat di tab-tab layarnya. Jika ada yang merasa ketinggalan live saya, bisa cek di YouTube saya. Dan yang ingin melihat reviewnya juga dicek di YouTube. Ya, cek di YouTube saya. Sudah saya sematkan linknya di bio profil saya. Ya, nomor 13 jawabannya permulaan abad. Fase sejarah terjadi pada permulaan abad. Kak ikut simulasi begini P3K administrasi perkantoran gimana ya? Bisa japri Mbak Iro ya, bisa japri. Terima kasih kopinya Mbak Iro ya. Jawabannya C, Charles Babbage ya. Kak itu kisi-kisinya ya. Iya, terima kasih Kak filosofi. Ini formasi apa? Pengadministrasi perkantoran ya. Pengadministrasi perkantoran ya, kisi-kisinya. Pengadministrasi perkantoran. Kak teknis dulu belum ada, Kak Diva belum ada ya. Kita next selanjutnya 14. Berikut ini bukan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memelihara dan merawat peralatan kantor adalah. Kalau mau kisi-kisinya ya boleh, bisa japri ya. Kak suka bisa japri. Kak penata layanan operasional ada, ganti soal dong Kak. Iya, ini sudah ganti pengadministrasi perkantoran ya. AE ya, menghidupkan AC sepanjang hari itu bukan termasuk ya. Selanjutnya 15. Pengadministrasi perkantoran Kak Ismi. Dalam bahasa Yunani ya, bahasa Yunani artinya ini memberikan pelayanan. Ya, memberikan pelayanan dalam bahasa Yunaninya. CCCB. Ya, D jawabannya. Ya, semangat di tab-tab lainnya. Oke, kita next selanjutnya nomor 16. Unsur administrasi perkantoran yang berupa proses penyampaian warta dari seseorang ke pihak lain dalam usaha kerjasama manusia dinamakan. Kak kalau mau kisi-kisinya gimana? Boleh japri Kak suka-suka. Kak suka-suka boleh japri. Kak kalau mau kisi-kisinya bisa japri. Oke, bisa japri. Unsur administrasi perkantoran yang berupa proses penyampaian warta dari seseorang ke pihak lain dalam usaha kerjasama manusia dinamakan. Dalam usaha kerjasama manusia ya, tata hubungan. Oke, 16 jawabannya tata hubungan. Ya, semangat di chat ya, nanti pasti dibalas ya, sabar ya. Kak suka-suka ya, nanti pasti dibalas. Oke, selanjutnya nomor 17. Daftar perjalanan yang berisi daftar kunjungan perjalanan dan daftar janji temu disebut ya lewat iBox bisa nomor 17 AC ya, semangat di tab-tab layarnya. Jawabannya A ya, itinerary ya. Jadi itinerary itu adalah daftar kunjungan perjalanan dan daftar janji temu disebut itinerary. Oke, selanjutnya nomor 18 kelewat ya, 18 jadi 19. Jika Anda membuat surat undangan ke berbagai alamat, sebaiknya menggunakan program Microsoft Office dengan menu apa? Ya, untuk selengkapnya bisa japri, dan yang ingin review lagi untuk menonton lagi live-nya bisa cek di YouTube ya. YouTube-nya sudah saya sematkan di profil ya. Kak Malik bisa japri. Bener ya, jawabannya D, Mailmates. Teknis apa? Pengadministrasi perkantoran. Bentuk surat yang seluruh pengetikannya dimulai dari margin kiri adalah. Ini teknis apa? Perkantoran.
Kak Tesya bisa cek di profil saya ya, linknya sudah saya sematkan di bio profil saya, tinggal klik saja ya, linknya sudah ada di profil saya. Bentuk surat yang seluruh pengetikannya jawabannya full block style. Oke, kemarin kayak sudah Kak soal yang ini. Iya, diulang lagi ya biar makin hafal ya. Oke, kita next selanjutnya 21. Individu yang langsung melakukan pekerjaan atas perintah manajer untuk menghasilkan yang menjadi tujuan sebelumnya adalah A, B, C, D, C, C. Ya, semangat di tap-tap layarnya, di tap-tap layarnya. C, 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 C. Semangat di tap-tap layarnya. Yang ingin lebih lengkapnya bisa japri ya. Untuk soal lebih lengkapnya bisa japri. Penata layanan operasional udah selesai ya, besok lagi. Penata layanannya besok lagi. Tadi siang sudah. Namanya worker ya, untuk menghasilkan yang menjadi tujuan. Ya, untuk menjadi tujuan sebelumnya worker. Oke, kita next saja 22. Berikut yang tidak termasuk fungsi pekerjaan kantor dalam organisasi adalah aparatur layanan operasional. Ya, besok malam lagi ya, jam 8. Nanti di awal kita bahas operator layanan. Operator layanan dibahas di awal jam 8. Ya, nomor 22 yang bukan termasuk. Oke, B ya, meningkatkan motivasi karyawan. Ya, B, meningkatkan motivasi karyawan. Oke, next selanjutnya 23. Ya, semangat di tap-tap layarnya. Jika dirasa live saya bermanfaat, share ke teman-teman lainnya ya. Share ke teman-teman lainnya jika dirasa live saya bermanfaat. Pengadministrasi perkantoran ya Kak, ini soal teknis pengadministrasi perkantoran. Ya, jawabannya A ya, not tulis dia yang bertanggung jawab mengolah catatan ya. Kalau not to land itu hasil catatan rapatnya. Oke, selanjutnya 24. Merupakan fungsi yang memerlukan kemapanan penilaian dan analisis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain adalah fungsi ya dia interpersonal ya. Jawabannya interpersonal, itu keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Oke, next selanjutnya 25. Semangat di tap-tap layarnya, dan jika dirasa live saya bermanfaat, bagikan kepada teman-teman sekalian. Jika terdapat email masuk untuk pimpinan, cara yang tepat untuk menyampaikan kepada pimpinan adalah C. Ya, dicetak dulu ya. Oke, dicetak dulu kemudian disampaikan kepada beliau. Oke, C. Ya, semangat di tap-tap layarnya. Selanjutnya 27. Perlengkapan yang biasa digunakan untuk menangani berkas atau dokumen adalah apa perlengkapannya yang biasa digunakan? Perlengkapan ya, tidak pakai alat ya. Jadi alat tidak termasuk. Oke, jawabannya E. Buku agenda, kartu kendali, lembar disposisi, dan lembar ekspedisi. Itu ya perlengkapannya. Oke, selanjutnya nomor 28. Semangat di tap-tap layarnya. Ya, untuk yang ketinggalan live saya bisa cek di YouTube saya. Berfungsi dalam hal pengarsipan dan penggandaan dengan sistem administrasi perkantoran yang baik. Paling tidak organisasi tersebut memiliki dokumen tersimpan dan cadangan adalah fungsi. Fungsi apa? Itu jawabannya nomor 28.
Ya, semangat di tap-tap layarnya. Semangat di tap-tap layarnya. Ya, sambil di tap-tap layarnya ya, sambil di tap-tap layar. Terima kasih Kak Indah. Sambil di tap-tap layarnya. Ya, yang ketinggalan, yang merasa ketinggalan bisa cek di YouTube saya ya. Link YouTube saya sudah saya sematkan di bio profil ya, bisa dicek di bio profil saya. B bukan ya, bukan B, ini namanya fungsi. Ya, manajerial. Oke, manajerial. Oke, next selanjutnya. Ya, semangat di tap-tap layarnya. Semangat di tap-tap layarnya. Individu yang menetapkan semua ketentuan institusional yang ingin dicapai pada semua kegiatan yang dilaksanakan disebut apa? Disebut apa? B. Manajer itu termasuk pimpinan ya. Manajer termasuk pimpinan. Manajer itu termasuk pimpinan. Ya, jawabannya administrator. Oke, A ya. Administrator itu adalah individu yang menetapkan semua ketentuan institusional yang ingin dicapai. Yang merasa ketinggalan live saya bisa cek di YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bio profil saya. Ya, bisa dicek. Formasi apa? Pengadministrasi perkantoran ya, pengadministrasi perkantoran. Oke, kita next selanjutnya nomor 30. Nomor 30, administrasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Artinya adalah melakukan kegiatan ketik mengetik. Oke. Ya, melakukan kegiatan ketik mengetik. Itu ya jawabannya. Kita next selanjutnya nomor 31. Ya, semangat di tap-tap layarnya, dan jika dirasa bermanfaat, bagikan live saya kepada teman-teman sekalian. Manajemen kantor memerlukan suatu kebijaksanaan atau pedoman yang pasti sebelum suatu usaha dilaksanakan. Hal tersebut merupakan asas apa? Ya, asas tujuan ya, sebelum suatu usaha dilaksanakan. Oke, pakai asas tujuan. Ya, kita next selanjutnya 32. Semangat ya di tap-tap layarnya, dan jika merasa ketinggalan live saya bisa saksikan di YouTube ya. Bisa putar ulang di YouTube. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bio profil. Oke, bisa dicek di profil saya. Jika ingin menggandakan dokumen yang jumlahnya di atas kapasitas 1000 eksemplar, apa? Anda sebaiknya menggunakan mesin apa? Mesin apa? Namanya mesin apa itu? (32 EED). Ya, risograf ya, risograf itu di atasnya fotokopi. Ya, jadi untuk kapasitas 1000 eksemplar itu pakai risograf. Oke, selanjutnya 33.
Ya, semangat di tap-tap layarnya, Jika dirasa ketinggalan live saya, bisa diputar ulang di YouTube ya. Bisa putar ulang hasil live saya di YouTube. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bio profil. Bisa cek di profil saya. Tinggal klik saja linknya ya. Hal yang perlu disampaikan sekretaris dalam melakukan reservasi hotel untuk pimpinan adalah ya betul ya. Jadi nama pimpinan, jenis kamar, dan waktu check in check out itu ya perlu disampaikan. Oke, next selanjutnya 34. Berikut ini yang bukan personel administrasi adalah ya semangat di tap-tap layarnya. Ya, ini soal pengadministrasi perkantoran ya, pengadministrasi perkantoran. CDE yang bukan personel ya, C operator, oke. Operator itu bukan termasuk personel ya. Jadi yang lainnya ini masih termasuk personel administrasi. Oke, selanjutnya 35. Semangat di tap-tap layarnya. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan formasi pegawai adalah apa yang perlu diperhatikan dalam penyusunan formasi pegawai? D, C, D. Ya, jabatan kosong. Oke, betul ya, D. Itu yang salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Ya, semangat di tap-tap layarnya. Jika dirasa ketinggalan live saya, bisa saksikan di YouTube saya. Link YouTube ada di bio profil ya, tinggal diklik saja linknya. Suatu perusahaan yang wilayah kerjanya mempunyai cabang-cabang di seluruh wilayah di Indonesia. Kak, ini bahas tentang pengadministrasi perkantoran. Ya betul Kak Yuri, ya betul. Menggunakan arsip sebaiknya menggunakan sistem apa? D. Ya, kronologis ya, di seluruh Indonesia. Mempunyai cabang-cabang di seluruh wilayah di Indonesia itu menggunakan kronologis ya. Oke, selanjutnya 37. Untuk melakukan komunikasi dengan rekan kerja yang berbeda ruangan akan lebih efisien jika menggunakan pakai apa ya yang lebih efisien? Soal apakah pengadministrasi perkantoran ya, iPhone betul. iPhone ya, ini bukan merek HP ya. Oke, selanjutnya nomor 38. Dalam perekrutan karyawan, sebuah perusahaan melaksanakan pengadaan personel dalam rangka mengembangkan kegiatan perkantoran. Tahapan yang harus dilalui dalam pengadaan personel adalah B. A, B, C, D, E. Nomor 38. Ya, analisis jabatan, rekrutmen, dan seleksi. Oke, C ya, jawabannya C. 38 itu tahapan yang harus dilalui dalam pengadaan personel. Oke, dan next selanjutnya formasi pengadministrasi perkantoran ya. Pengadministrasi perkantoran ya, jika dirasa ketinggalan live saya, silahkan cek di YouTube saya ya. Sudah saya sematkan link YouTube-nya di profil, bisa dicek di bio profil ya. Bisa cek YouTube-nya di link profil. Masih apa? Pengadministrasi perkantoran ya, pengadministrasi perkantoran. Penata layanannya besok siang ya, jam 1. Transaksi berikut yang tidak dicatat dalam kolom kredit pada buku kas kecil. 39E ya, bukti penarikan tunai. Oke, betul. Selanjutnya 40. Ya, jika dirasa ketinggalan live saya, bisa cek di YouTube ya, di YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di profil. Oke, selanjutnya 40. Pengelolaan dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik akan menciptakan pengurusan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Berikut yang bukan termasuk dokumen kepegawaian adalah
Ya, surat izin ya, tidak termasuk dokumen kepegawaian. Oke, betul semua. Ya betul. Oke, kita next selanjutnya 41. Ya, semangat di tap-tap layarnya. Anissa adalah seorang sekretaris. Ia diminta pimpinan untuk memperbaiki laporan yang sudah dibuat rapi. Untuk membuka bundel laporan yang sudah rapi tersebut, peralatan kantor yang harus Anissa gunakan adalah D remover. Oke, betul ya, jawabannya D remover. Itu untuk membuka bundel laporan yang sudah rapi. Oke, next selanjutnya 42. Untuk membuat slide dengan latar belakang warna yang sesuai dengan keinginan, langkah yang harus dilakukan adalah, ya, semangat di tap-tap layarnya ya, diketuk layarnya terus. Oke. D. Ya, 42 jawabannya betul ya. Insert new slide background color apply. Oke, D. Soal apa ini? Pengadministrasi perkantoran Kak Absahab ya. Pengadministrasi perkantoran ya. Jika ketinggalan live saya bisa diputar ulang di YouTube ya. Diputar ulang di YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bio profil ya. Bisa dicek di profil, tinggal diklik saja. Oke, selanjutnya segenap aktivitas penggunaan tenaga manusia dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu merupakan pengertian apa? A, B, C, D, E. Ya, betul ya, manajemen sumber daya manusia. Oke, itu aktivitas penggunaan tenaga manusia ya dalam tata usaha ya. Semua menjawab betul. Oke, next selanjutnya 44. Ini soal apa? Pengadministrasi perkantoran ya. Bisa cek di YouTube ya, nanti bisa diputar ulang di YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di profil. Pengisian kembali dana kas kecil dengan sistem dana tetap dilaksanakan pada saat dana kas kecil mencapai jumlah minimum yang telah ditetapkan. Oke, next 45. Surat yang digunakan sebagai tanda terima barang dan penjamin keamanan barang disebut surat apa? 45 ya, apakah betul ya, surat pengantar ya, itu digunakan sebagai tanda terima barang dan penjamin keamanan barang. Ya, semangat di tap-tap layarnya, Selanjutnya 46. Ini soal administrasi perkantoran Kak Aida. Bisa cek di YouTube saya ya untuk memutar ulang ya. Jika dirasa ketinggalan, bisa cek di YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di profil, tinggal diklik saja. Administrasi pembangunan. Oke, merealisasikan pertumbuhan yang sudah direncanakan. Ya, betul B ya. Selanjutnya 47. Panjang ya. Yang tidak termasuk proses pengadaan peralatan kantor ya, 47 yang tidak termasuk proses pengadaan peralatan kantor. Ya betul ya. Meminta persetujuan kepada pimpinan membuat surat pesanan barang langkah itu tidak termasuk. Setiap jam berapa? Jam 1 siang dan jam 8 malam. Kita lanjut 48. Rangkaian kegiatan menciptakan dukungan dari masyarakat sekitar guna membangun dan mempertahankan hubungan terhadap usaha kerjasama yang dilakukan disebut. Aku nunggu analisis pasar hasil perikanan. Terus bisa japri ya Kak Nita.
Ya, bisa japri. Ayah papu. Ya, hubungan masyarakat. Oke. 49 jawabannya D ya, laporan sarana dan prasarana. Ya, sudah 1 jam ya. Udah 1 jam, kita percepat sedikit. Karakteristik administrator perkantoran bersifat pelayanan ya. Pengadministrasi perkantoran ya. Untuk lebih lengkapnya bisa japri. Untuk soal lengkapnya bisa japri. Dan jika dirasa live saya ketinggalan, bisa diputar ulang di YouTube saya ya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di profil ya, di profil Oke, berfungsi membantu pekerjaan lain, pekerjaan utama pokok agar pekerjaan tersebut dapat dengan efektif dan efisien. Ya, bisa diputar ulang di YouTube saya. Jika dirasa ketinggalan, bisa cek di nomor 28 yang benar. Oke, kita kirim. 28 itu jawabannya apa ya? Salah satu, nomor 28. Bisa saya cek di YouTube-nya Kak. Ya Kak Dini. Link YouTube-nya sudah ini rutin ya. Bener yang jawab A. Oke, salah satu tadi. Ya, bener jawabannya rutin ya. Besok saya cek di YouTube-nya. Iya Kak Dini, bisa. Ya, link YouTube-nya sudah saya sematkan di profil ya. Di profil saya, link YouTube-nya sudah saya sematkan di profil saya. Gimana cara pesannya? Bisa japri ya, bisa japri saja Kak Wira, bisa japri. Apalagi untuk jabatan-jabatan lainnya bisa japri. Oke, saya mohon undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.